Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Cabang Kabupaten Sampang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Mas Budi Hadiwijaya SPD MPD. Yang terhormat Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Mustaqim SSMSI. Yang terhormat Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran UPT TIKP, Ibu Titin Suwanti SDMA. Yang terhormat Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi UPT TIKP, Ibu Muji Astuti SSS Bos MSI. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sampang dan narasumber serta para peserta. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan juga hidayahnya pada hari ini, Kamis tanggal 26 September 2024, kita semua dapat mengikuti kegiatan pelaksanaan pengembangan media broadcasting bagi siswa tahun 2024 di Kabupaten Sampang. Bapak Ibu hadirin sekalian, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Habibie. Dipersilakan. Mohon izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ilahi wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takfirna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'in wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha rasulana min jami'il khairat fil hayati ba'dal maut. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Fatihah. Hadirin sekalian, berikut ini akan disampaikan laporan Ketua Panitia oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran UPT TIKP, Ibu Titin Suwanti SDMA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak kita, Bapak Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Mustaqim. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang, Bapak Masud. Kemudian yang kami hormati pula juga jajarannya dengan di Cabang Dinas Sampang, ada Kasubag DU dan Bapak Kasih ya. Kemudian Ibu Kepala Sekolah dari SMKN 1 Sampang, dan teman saya ini juga Ibu Bu Muji sebagai Kepala Seksi Pengembangan Produksi di TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta para narasumber yang kami hormati, timnya dari Pak Irfan, dan tentunya adik-adikku yang sangat kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, limpahan hidayahnya, kita bisa bersama-sama di sini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pengembangan media broadcasting bagi siswa tahun 2024 pada gelombang pertama. Baik, Bapak Ibu, izin Bapak KUPT, izinkan kami melaporkan kegiatan ini
Yang pertama adalah dasar hukum dari kegiatan ini. Semua kegiatan ini dituangkan dalam anggaran APBD Provinsi Jawa Timur nomor DPA _A_1 _1010/01/2024 tanggal 1 Januari 2024. Adapun dari kegiatan ini memberikan materi kepada peserta didik SMK maupun SMK terkait tentang broadcasting. Kemudian memberikan siswa untuk meningkatkan keterampilan, pelatihan, dan cara mengoperasionalkan perangkat broadcasting. Dan yang terakhir adalah memberikan pemahaman tentang storytelling dan skrip teknik pengambilan gambar dan editing. Izin Bapak, untuk kegiatan kali ini jadwal kegiatannya pada gelombang pertama itu tanggal 26 sampai tanggal 27 September selama 2 hari. Kemudian sasaran kegiatan kita adalah memang sekolah SMA dan SMK negeri se-Jawa Timur yang tentunya sudah dipilih oleh cabang dinas Bapak Ibu. Izin dilaporkan juga untuk kegiatan kali ini pada gelombang 1 itu sejumlah 100 siswa di wilayah Sampang terdiri dari SMKN 1 Sampang, SMKN 2 Sampang, SMKN 1 Omben, SMKS Potensial Badrul Huda, SMKS As-Salamiyah, SMAN 1 Sampang, SMAN 2 Sampang, SMAN 3 Sampang, SMAS Putri Atanwir, dan terakhir adalah SMAS Darus Syahid. Perlu kami laporkan yang hadir di sini, yang belum hadir Bapak itu adalah SMKN 2 Sampang dan informasinya masih perjalanan. Baik Bapak Ibu yang sangat kami hormati, sebelum kami akhiri untuk laporan kami Bapak, izinkan kami menyampaikan pantun. Nanti bisa dijawab dengan makasih ya. Pengalaman berharga ada di sini. Saling bantu, saling dukung, saling berbagi. Kreativitas mengalir tanpa henti. Jadi broadcaster muda penuh inspirasi. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, mungkin ini akan disampaikan sambutan Kepala Cabang Wilayah Kabupaten Sampang, Bapak Masudi Hadi Wijaya, SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Mustaqim SS MSI. Juga saya hormati Ketua Panitia Ibu Titin, karena ketemunya tadi kalau namanya Bu Titin langsung hafal, beserta juga kasih yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, juga jajaran dari TIKP Surabaya. Juga yang saya hormati para narasumber yang hadir pada saat ini. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama, tidak mengurangi rasa hormat kami. Juga kepada Kepala SMKN 1 Sampang Ibu Rahmawati, terima kasih atas kesediaan tempatnya. Juga yang saya banggakan anak-anakku sekalian dari siswa SMA dan SMK baik negeri dan swasta yang terundang
pada hari ini. Pertama, saya selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa menghadiri dalam rangka acara untuk pengenalan broadcasting untuk siswa-siswi khususnya di Sampang yang diagendakan oleh UPT DIKP Dinas Provinsi Jawa Timur. Sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah memberikan kita kedamaian untuk bisa menuntut ilmu yang baik sehingga nanti kita insya Allah di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Kepala UPT DIKP Bapak Dr. Mustaqim yang telah memberikan waktu untuk anak-anak kita di Sampang, karena tidak semua kabupaten terpilih. Jadi nanti anak-anakku sekalian disimak dan diterapkan nanti ilmu yang insya Allah akan didapat selama 2 hari. Selama 2 hari dalam rangka adalah untuk mempersiapkan menuju zaman-zaman yang lebih berbeda dari zaman sebelumnya, karena zaman sekarang ini adalah zaman internetan, sehingga banyak sekali broadcasting yang kadang-kadang salah sasaran ataupun tidak tepat sesuai dengan etika norma yang ada di wilayah kita ataupun di negara kita. Karena itu acara pada hari ini, pengembangan media broadcasting bagi siswa ini penting bagaimana untuk menampilkan sebuah karya inovatif bagi siswa untuk menyiarkan atau istilahnya menyebarkan informasi penting di media sosial maupun di media online, karena era sekarang era internet, zaman internet, banyak sekali media-media online yang bisa kita masuk di dalamnya. Karena itu nanti dalam pelatihan ini anak-anak sekarang akan diajarkan bagaimana cara membuat sebuah karya, mungkin bisa berita atau video yang pada intinya nanti akan diarahkan kepada pengembangan budaya lokal. Nah, budaya lokalnya apa ya? Jadi Madura ini dikembangkan. Mungkin anakku sekarang ingin menyiarkan terkait dengan gua lebar atau tambak garam atau yang lain-lain, sehingga membuat konten-konten hebat dan bisa juga nanti menjadi sebuah income bagi anakku sekalian. Karena sekarang banyak sekali yang sudah pinter membuat media informasi atau media sosial itu dapat menghasilkan menghasilkan cuan. Kadang-kadang banyak sekali orang-orang di desa kayak sampai itu yang dokter Sampang, wah udah hebat-hebat semua. Dan ini nanti dari para narasumber insya
insya Allah nanti dilatih untuk mengembangkan bagaimana cara pembuatan media-media yang bersifat bertesting. Yang kedua, saya mohon maaf kepada Pak Kepala BPT TIKP bahwa tempat seperti ini insya Allah sudah sesuai lah dengan jumlah yang hadir. Apabila menemukan terutama kepada narasumber menemukan kendala-kendala apa yang mohon dimaafkan karena ini sudah kemampuan kami. Sebenarnya sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk menyediakan tempat yang terbaik, namun nanti saya juga minta kepada siswa-siswi yang hadir di sini, yang terpilih di sini, ini yang terpilih dari sekolahnya masing-masing untuk menjaga nama baik Sampang. Ikuti, simak, pelajari dan terapkan, hasilkan sebuah karya yang hebat untuk Sampang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut ini adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sampang, Ibu Rahmawati SPD MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala TKP Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Mustaqim MSI, SSMSI, yang saya hormati beserta jajarannya Pak ya, yang dari TKP, Bu Titin, Bu Muji, dan para pemateri, saya ucapkan selamat datang. Yang saya hormati Bapak Kacapdin di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Sampang, Bapak Mas Udi Hadi Wijaya, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kasih SMK, Bapak Ibu Kasubag, dan anak-anakku, para siswa-siswi SMA, SMK yang terpilih untuk hadir di acara kegiatan pengembangan broadcasting bagi siswa SMK SMA tahun 2024 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Marilah dengan tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa ada di Aula SMK Negeri 1 Sampang ini dalam rangka acara kegiatan pengembangan broadcasting bagi siswa di Kabupaten Sampang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Mustaqim selaku Kepala TKP yang sebelumnya juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang. Bernostalgia, mungkin anak-anakku sekalian belum ada yang kenal ini Bapak Mustaqim yang pakai batik. Dulu adalah Kacapdin, Kepala Cabang Dinas, dan yang baru ini bisa perkenalkan sebelahnya, ini yang masih muda, Bapak Mas Udi. Ini nak ya, Bapak Mas Udi adalah Kepala Cabang Dinas yang menggantikan Bapak Mustaqim. Jadi beliau berdua ini
sama-sama menjabat kepala cabang dinas yang menaungi pendidikan level SMA, SMK di Kabupaten Sampang. Jika bertemu disapa ya. Selamat datang Bapak Mustaqim bernostalgia di SMK ini dengan teman-teman di cabang dinas. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kacap, kepada Bapak Kepala TKP atas berkenannya meletakkan kegiatan ini di SMK Negeri 1 Sampang. Karena kegiatan ini broadcasting mungkin menjadi istilahnya itu kegiatan kreatif untuk anak-anak berkonten, di mana itu nanti kalian bisa membuat penyiaran. Biasanya broadcasting itu dari satu untuk semua, betul Pak ya? Jadi bersifat penyiaran. Penyiarannya itu harus berbasis bisnis. Tak mungkin tidak digunakan untuk bisnis, hanya untuk hiburan, tak mungkin mesti menghasilkan. Satu contoh aja penyiaran televisi, di mana hasil bisnisnya dia bisa mengambil itu dari iklan. Jadi kalau sampai nanti anak-anakku sekarang berhasil di dunia ini broadcasting, Anda bisa nanti masuk ke penyiaran itu, yang swasta, TV apa saja itu bisa masuk. Anak Sampang ada itu, anak Selong ada di, kalau tidak salah punya Haritano itu Pak. Haritano penyiaran di situ. Mungkin Anda bisa lebih dari itu. Bayarannya sudah 2 digit kalau tidak salah ya. Itu hanya memancing Anda. Kemudian Anda bisa tahu Tang Ting Tung ya. Siapa tak tahu Tang Ting Tung? Nah, itu kontennya dari Sampang tuh Pak. Ya. Dibuat di selatannya terminal itu ya. Kalau coba nanti buka, itu anak Sampang yang buat, juga yang kecil yang nyanyi itu Tang Ting Tung itu ya anak Sampang. Dia bisa diundang di televisi swasta dengan krunya, dibayar, hotel akomodasi include semua itu, bersih pulang bawa 10 juta Pak. Ini termasuk yang pendampingnya itu ya, dibayar ya itu ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan seperti itu, monggo. Oh yang lain Bu, desain yang lain atau apa, monggo silakan dibuat hal-hal yang berbasis bisnis, artinya menguntungkan. Ini adalah garis besarnya dari broadcasting. Silakan nanti ikut kegiatan ini dengan baik, ditanyakan mungkin yang jurusan DKV, desain komunikasi visual atau multimedia, yang punya basic itu bisa mempertajam, bisa melatih untuk berkreasi lebih dari itu. Sementara itu yang perlu saya sampaikan, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik tempat atau yang lainnya, pelayanan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kemampuan kami di SMK Negeri 1 Sampang. Semoga anak-anakku betah melaksanakan ini, kegiatan ini sampai besok ya. Mungkin nanti ada tugas apa, tolong diselesaikan, dikerjakan. Mungkin nanti dibuat per kelompok, ada sesuatu tidak bisa yang Anda sambung itu bisa berkenalan dengan ini. Jadi Anda di sini P5 bukan berkelompok, tapi Anda bergotong royong ya. Itu dimensi P5. Jadi Anda bergotong royong, bekerja bersama, sama saling membantu. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita ikuti bersama sambutan dan pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan pelaksanaan pengembangan media broadcasting bagi siswa tahun 2024 di Kabupaten Sampang. Sekaligus mohon berkenan untuk membuka kegiatan yang terhormat Bapak Kepala UPT IKP
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Mustaqim, SSMSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kabid Wilayah Sampang, yang saya hormati para pejabat eselon 4 UPTTKP, juga Capim Sampang, ada edukasi Yanfaat, kasih produksi, edukasi PU, juga ada kasih SMA. Ibu Kepala Sekolah juga yang saya hormati, para narasumber yang kami banggakan bersama ya, dan anak sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pagi ini kita bisa bermuajah dalam rangka tolabul ilmu terkait dengan dasar-dasar broadcasting. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan anak sekalian, saya atas nama Kepala UPTTKP tentu saja menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Ibu Kasih Yanfaat dan Kasih Produksi yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Ini adalah gelombang pertama dari 10 gelombang yang akan kami laksanakan sampai nanti gelombang 10-nya itu di Banyuwangi. Jadi ini adalah gelombang pertama kami tempatkan di Sampang. Senin besok kami pindah ke Malang ya, dan seterusnya sampai ke Banyuwangi. Mudah-mudahan nanti adik sekalian ya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa mengamalkan ilmu terkait dengan broadcasting. Jadi adik-adik yang sudah terpilih ya, nanti silakan kembali ke sekolah mengimbaskan ilmu yang sudah diperoleh dalam kegiatan ini di sekolah masing-masing. Kemudian saya juga terima kasih Bu Rahma yang sudah memfasilitasi tempat ini ya. Dan saya tidak perlu panjang lebar karena sudah siang ya. Dan langsung saja mari kegiatan pada hari ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian pembukaan kegiatan pelaksanaan pengembangan media broadcasting bagi siswa tahun 2024. Pada hari ini, atas perhatian dan juga kehadirannya Bapak Ibu peserta sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materi, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Itu sangat berbeda kalau film tentang ibu yang diperuntukkan untuk anak-anak yang kehilangan ibunya, pasti akan menceritakan tentang bagaimana soal rindu, perpisahan, dan seterusnya. Tapi kalau
film Hari Ibu tentang seorang anak yang sangat mencintai ibunya, film itu biasanya akan menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang anak atau perjuangan seorang ibu membesarkan anak-anaknya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut dulu pertanyaan nanti. Nah, seperti yang barusan saya bahas, kita harus tahu kita ini mau bikin film apa. Jadi kalian nggak bisa tiba-tiba mau, pokoknya saya mau bikin film tentang pendidikan tanpa pernah tahu film ini diputar untuk siapa. Contoh, misalkan ya, saya bikin film tentang anak-anak di Kabupaten Gresik, tentang industri, tentang pabrik, tentang lahan bermain yang hilang, bagaimana Gresik itu asapnya di mana-mana dan seterusnya. Saya mulai awal tahu bahwa film ini akan diputar untuk teman-teman di Gresik. Ketika film ini saya putar di Kabupaten Sampang, pasti kalian bingung bahasanya karena berbahasa Jawa. Yang pertama, yang kedua, kalian pasti bingung seberbahaya apa asap pabrik untuk teman-teman di sini. Nah, hal-hal yang dekat itu penting. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir, Mas, aku pengen bikin film lo gue yang kayak di sinetron. Jangan. Biarkan sinetron itu tampil di televisi. Kalian harus punya cara sendiri. Jangan pernah merasa Sampang itu jauh dengan Surabaya. Sampang harus nyebrang, jangan pernah merasa gitu. Karena kita di zaman semua orang bisa upload di sosial media, semua orang bisa mengakses internet. Jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah merasa kecil. Next. Nah, kalian harus punya pertanyaan. Kenapa filmmu ditonton? Kalian nggak bisa terus ngomong habis bikin film, misalnya kalian ingin bikin film tentang perpisahan anak kelas 12 gitu. Terus kalian akan ngomong ke semua orang, nonton filmku bagus, nonton filmku bagus. Itu aneh, karena film belum diputar kalian sudah ngomong bagus. Tapi berbeda kalau ayo nonton filmku, karena filmku ini bercerita tentang 1 tahun kita berkawan. Film ini bercerita tentang bagaimana sulitnya kita masuk SMK kita masing-masing. Film ini bercerita tentang kenakalan-kenakalan teman-teman kita yang lucu, yang bisa kita kenang dan bakal kita rindukan ketika kita sudah di luar kota atau 10 tahun kemudian. Kalian harus tahu kenapa film ini harus ditonton. Makanya di sini ada tulisannya, kenapa film ditonton? Karena tujuan membuat film adalah untuk ditonton. Tujuan membuat film itu untuk ditonton. Contoh, ketika kalian membuat surat gitu, membuat surat tujuannya untuk dibaca. Kalau kalian membuat surat kayak surat kaleng neblar gitu aja, oke, barangkali ada orang menemukan kemudian dibaca di jalan, tapi kan kalian nggak pernah tahu apa responnya. Sehingga mulai sekarang, ketika kalian bikin karya, bikin video, bikin film, bikin iklan layanan masyarakat, bikin apapun itu yang kalian buat, yang kalian korbankan waktu, pikiran dan semuanya, kalian harus tahu film itu ditonton oleh siapa. Oke, selanjutnya. Ini yang juga penting. Jangan lupa bahwa film adalah karya bersama. Maka pastikan filmmu akan diwujudkan bersama. Atau dirimu saja. Di sini ada 10 kelompok. Masing-masing terdiri lebih dari ada yang 10 ya. Nah, ketika kalian nanti membuat ide, pastikan kalau teman-teman kalian sepakat. Ketika semuanya sepakat, ketika semuanya paham, bagi tugas siapa yang menulis, siapa yang menyutradarai, siapa yang menjadi kameramen dan seterusnya. Mengapa? Karena karya ini karya bersama, bukan karyanya penulis.
Ada satu hal yang penting. Kalau kalian merasa bahwa Kabupaten Sampang ini jauh dari kota, apa kalian harus tunggu orang Surabaya, orang Gresik, orang Malang, orang Jakarta bikin film di Sampang? Terlalu lama. Kalian sendiri yang bikin. Bikinlah film tentang Sampang. Pakai bahasa Sampang. Kasih subtitle agar semua orang bisa nonton. Subtitle bahasa Inggris kalau perlu agar internasional. Upload di YouTube, upload di platform apapun. Kenalkan. Viral urusan belakangan. Karena viral nggak ada algoritmanya, nggak ada formula yang tepat bagaimana caranya viral. Yang penting adalah kalian memperkenalkan apapun yang dipunyai oleh Kabupaten Sampang. Selanjutnya, nah, ada beberapa sumber menulis sebuah cerita. Di sini mungkin ada yang bingung, bagaimana sih Mas caranya menulis sebuah cerita yang bagus, sebuah cerita yang disenangi. Ada dua. Yang pertama adalah keresahan. Karakter yang kuat, peristiwa yang penting, fenomena yang menarik. Misalkan kalian merasa resah ketika ada seorang kakek yang selalu diam berhari-hari di sebuah tempat, yang ternyata kakek itu adalah menunggu istrinya yang hilang entah kemana. Kalian resah dengan situasi yang kalian lihat, itu kalian menemukan ada karakter yang kuat. Siapa karakternya? Kakek. Yang kedua ada peristiwa yang penting. Peristiwa apa? Misalkan di Kabupaten Sampang ada sedekah laut misalnya, ada festival apa misalnya, itu adalah sesuatu yang penting. Yang ketiga adalah fenomena yang menarik. Misalkan di Kabupaten Sampang telah terjadi sesuatu yang indah, pelangi berhari-hari misalnya, bisa dijadikan. Sumber yang kedua adalah aliwahana. Ada yang tahu aliwahana? Gak tahu. Aliwahana itu dari kata mengalihkan sesuatu ke tempat yang lain. Contohnya adalah aliwahana karya sastra. Di sini ada yang suka menulis puisi? Ada. Nah, kamu misalnya ada satu puisi, ada satu puisi. Judulnya apa? Judulnya Di Malam Itu. Puisi judulnya Di Malam Itu misalnya. Sebuah puisi yang biasanya dibacakan, kemudian didiskusikan oleh satu kelompok, kemudian dialiwahanakan menjadi skenario, ditulis, diceritakan keadaannya bagaimana, itu bisa, itu namanya aliwahana. Yang kedua, sejarah, gambar, lagu, foto, atau karya lain. Teman-teman, misalnya di Sampang ada lagu tradisional, atau ada sejarah, atau ada sesuatu yang sebelumnya gak ada filmnya, tapi udah ada. Misalkan cerita tentang pahlawan Sampang. Kalian mau melakukan wawancara, ditulis, oh tokoh ini adalah pahlawan nasional, ditulis, kemudian dijadikan sebuah skenario. Lanjut. Oke, sebelum saya lanjutkan, campur-campur bahasa Jawa. Sebelum saya lanjutkan, mungkin terlalu cepat. Ada yang bertanya di beberapa poin tadi. Gak ada ini karena sudah paham atau gak ngerti sama sekali. Gimana? Separuh. Yang di sini udah paham. Jangan disatuin, aku orangnya gampang.
grogi. Udah paham nih? Teman-teman yang di sini? Yang lain? Paham. Sekarang kalau paham, aku tanya. Misalkan, tak kasih tema ya. Pernikahan beda agama. Temanya itu. Saya nggak nyuruh, saya ngasih tema ya. Bukan menghalalkan, bukan. Saya ngasih tema. Pernikahan beda agama. Angkat tangan yang punya idenya. Angkat tangan dong. Kalau nggak angkat tangan, aku yang angkat tangan. Iya, misalkan ini, aku minta teman-teman di sini bikin ide untuk membuat film. Tak kasih tema, pernikahan beda agama, atau cinta beda agama. Lebih simpel. Cinta beda agama. Cepet aja. Ada nggak? Kamu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heliatul Aulia, perwakilan dari sekolah SMA Putri At-Tanur Sampang. Lokasinya di Kacu. Ini semacam sinopsis kan ya. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang cinta beda agama, di mana tokohnya yang laki-laki bernama Aksa, yang berarti jauh dari kata-kata diksi, dan yang perempuan namanya Kirana, yang berarti cantik. Mereka adalah dua sosok yang bertemu di persimpangan jalan dan ternyata satu kuliahan, bahkan satu fakultas dan satu jurusan. Jadi singkat cerita, satu KKN juga, satu kelompok di KKN, akhirnya cinloklah, cinta lokasi, dan berakhir yang laki-laki masuk ke agama Islam karena yang perempuan Islam, sedangkan yang laki-laki Katolik. Akhirnya menikahlah dengan satu agama. Jadi seperti itu, happy ending. Saya nggak suka yang sad ending. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue. Ada lagi? Kalau gitu angkat tangan yang di kepala kalian punya ide seperti ini. Namanya siapa? Heli. Oh itu, oke. Tapi masih ada jajan. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Krisna Diando, bisa dipanggil Krisna. Saya perwakilan dari SMKN 1 Sampang. Saya ingin menceritakan tentang film yang bertema cinta beda agama. Mungkin sedikit sama, tapi ya insya Allah berbeda. Jadi ada seorang sepasang yang sudah lama memiliki hubungan dengan beda agama. Yang laki-laki bernama Christian dan yang cewek bernama Aisyah. Gak terlalu pasaran. Jadi yang cewek bernama dan yang cewek memilih dan si cewek bernama sabar cuy, sabar. Bernama Heni Sutis Nawati seandainya. Jadi mereka adalah sepasang kekasih yang beda agama, tapi tingkat SMK atau dengan SMK yang mereka berbeda dari sekolah. Jadi mereka cinlok sebelumnya pada saat SMP. Nah, singkat cerita, mereka
dihadapi dengan suatu masalah, yaitu bertemu dengan kedua orang tua mereka. Dan ditanyalah bagaimana dengan si keluarga si cowok untuk masuk ke agama Islam, untuk anaknya masuk ke agama Islam. Dan ternyata orang tua si cowok itu tidak menerima, dan jika memang terjadi si anak masuk ke agama Islam, si anak ini bernama Christian itu akan dicoret dari kakak. Dan singkat cerita lagi, mereka tidak pernah bisa jadi, tidak bisa pernah. Ya, karena jika selalu happy ending itu bukan kehidupan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Ya, oke. Saya buka rahasianya. Saya yakin di antara bangku kelompok-kelompok ini, di kepala teman-teman, sebenarnya punya ide yang sama. Laki-lakinya non-muslim, perempuannya muslim. Mengapa? Karena di agama kita dilarang dan seterusnya. Bayangkan satu kabupaten Sampang kumpul, ide ceritanya seperti ini semua. Mengapa? Karena kita punya referensi yang sama. Apa? Televisi dan sosial media. Kembali ke tadi, sebenarnya kita mau bikin film itu untuk siapa? Maksud saya adalah, apa yang menjadi ide kalian bukanlah sebuah kesalahan, bukan soal baik dan salah, benar dan tidak, bukan soal itu. Cuman saya mau menunjukkan bahwa dua ide tadi memiliki sebuah hal yang mirip, dan jangan-jangan di setiap kelompok masing-masing akan mirip. Mengapa saya ulang? Karena satu, referensinya sama. Yang kedua, yang diceritakan sama. Laki-lakinya non-muslim, perempuannya muslim. Belum pernah terpikir loh, laki-lakinya Hindu, perempuannya Buddha misalnya. Itu hal yang simpel, contoh. Tetapi saya nggak mau ngomong soal itu. Yang mau saya omongkan adalah, sebenarnya kalian mau menceritakan apa? Lalu bagaimana cara menemukan ide ketika dikasih tema? Jika ide adalah ikan di dalam air, oke ya, laut ya, ini laut ya. Kalau ide adalah ikan di dalam air, apa yang umpan apa yang kita gunakan untuk memancing agar ide itu kita dapatkan? Cacing, ya betul. Itu kalau memancing beneran. Tapi kalau ikan adalah ide, umpannya itu apa? Berpikir. Ada lagi? Jika ide adalah ikan di dalam air, umpannya apa? Air. Oke, ada lagi? Lumut. Ya, lumut. Ada lagi? Referensi. Oke, referensi. Ada lagi? Satu kali lagi. Ada nggak? Harus paham alat yang dipakai. Misal ini contoh, Mas, saya biasanya pakai handphone. Ya silakan. Berarti untuk ke seluruh pengambilan atau sampai teknis ke bawah itu nantinya harus alat yang digunakan adalah handphone. Untuk apa? Untuk memudahkan kita secara teknis. Karena nanti kalau di dunia produksi film itu ada namanya pra yang disampaikan Mas Irfan tadi, mulai ide cerita, penyusunan logline, pembentukan naskah dan seterusnya, itu masuk kategori pra. Nah, ketika masuk kategori produksi itu
teman-teman dari Departemen Teknis atau Sinematografi ini nanti yang akan mendistribusi istilahnya. Jadi teman-teman sinematografi adalah yang mendistribusikan atau mendeskripsikan dari bentuk tulisan menjadi bentuk gambar visual. Oke, poinnya di situ ya. Jadi tugas dari seorang DP, yaitu Director of Photography, itu adalah menerjemahkan dari bentuk naskah yang masih tulisan itu menjadi bentuk visual. Sehingga kita kembali ke poin tadi, alat harus benar-benar kita kuasai. Jadi pilihlah alat yang bijak untuk digunakan produksi. Sampai sini paham? Oke. Yang kedua, belum. Nah, hingga sampai ke pemilihan. Pemilihan ini termasuk juga yang tak sebutkan di awal tadi, apa saja item yang teman-teman gunakan, butuh lensa apa, itu juga sangat mempengaruhi proses gambar yang dihasilkan. Terus misalnya butuh lighting atau butuh alat lainnya semisal tripod atau stabilizer. Nah, alat-alat itu juga belum tentu kita pakai semua, tergantung dari naskah yang dipelajari atau naskah yang mau diterjemahkan ke visual. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, Mas, bikin film itu mahal, tergantung teman-teman mau bikin film atau tidak. Sudah dibahas tadi di Mas Irfan toh, tujuan kalian bikin film itu apa? Ditonton. Oke, berarti alat itu memang penting, tapi harus disesuaikan. Paham ya? Lanjut ke penempatan posisi kamera yang menjadi bagian dari proses perekaman. Nah, penempatan posisi ini sangat mempengaruhi gambar apa yang akan dihasilkan. Kalau bahasa nanti setelah ini lah ya. Setelah ini kayak itu menghasilkan kalian mau mood yang seperti apa. Jadi misalnya ada naskah yang ingin menunjukkan kesedihan seseorang yang sedih. Lah, gambar yang seperti apa yang kita ingin tampilkan kepada penonton? Karena ketika membaca itu kan pasti multi tafsir di kepala ya. Kita membaca sedih itu kadang ada yang menangis ada yang sampai geru-geru. Apa geru-geru itu? Bahasa geru-geru apa sih? Menangis saya sesenggukan. Ada yang hanya diam tapi meneteskan air mata, itu juga masuk kategori menangis. Lah, cara menerjemahkan tulisan itu biar rasanya sampai ke penonton, yaitu dengan gambar tadi, termasuk pemilihan alat dan sebagainya. Lanjut. Oke. Sebelum kita lanjut ke unsur teknis lainnya, ada pertanyaan? Mungkin soal tugas dari sinematografi. Saya ulangi lagi tugas dari sinematografi ya. Apa sih tadi tugas dari sinematografi? Ada yang mau ulang? Silakan. Pakai mic dong. Boleh berdiri. Menerjemahkan dari tulisan ke visual. Ya, 2 mic. Warnanya kuning. Udah kayak mau konser. Oke. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Unsur-unsur tata kamera. Sebenarnya materi yang kami sampaikan ini itu sebenarnya materi unsur-unsur kamera itu ada banyak sekali. Tapi kami dari Gersik Movie sepakat untuk mengambil beberapa yang sekiranya bisa digunakan dalam workshop apa ini? Media broadcasting bagi siswa. Yang Film, video, boleh maju? Maju aja, nggak apa-apa. Kita sharing ya, cerita. Atau di situ aja. Tepuk tangan dulu. Berdiri namanya siapa?
Oke, nah. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, perwakilan dari SMA Darus Sahid. Boleh tepuk tangan dong. Mas, boleh tanya-tanya, waktu ngedit itu durasi filmnya atau videonya berapa lama? Yang terdekat, yang terbaru, karya terbaru mungkin, yang masnya ngedit sendiri. Berapa menit durasi aja? Berapa menit? Nama film. Judul film sama durasi. Oh, judul filmnya Pak G30 S3I. Wih. Dokumenter. Oke, itu pocong nih. Dokumenter. Film dokumenter fiksi atau apa? Yang edit teman saya Pak. Saya cuma membantu Pak. Yang ganteng ini Pak. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangannya, semangat dong. Oke, nanti bisa dilihat ya. Oke, nanti ya, kita lanjut ya. Sama-sama. Oke, tugas seorang editor adalah memperkuat atau memperlemah karakter. Yang dimaksud adalah kita tidak perlu egois. Misal pemainnya atau pemerannya yang ada di project video kalian atau film kalian, teman dekat, pacar atau apapun, oh ternyata karakternya sedikit kurang, tambah kalian kurangi. Misalnya acting menangis kayak gimana ternyata kurang, kita harus ternyata dengan di naskah actingnya kurang, kalian bisa tambahin suara atau apapun. Jadi patokan kita seseorang editor adalah naskah dan sering diskusi dengan sutradara. Kita adalah eksekutor terakhir. Kenapa? Film, kalau kalian punya ide cerita dan sudah syuting atau produksi, tapi nggak diedit, nggak jadi karya, bener nggak? Iya kan? Kenapa begitu? Kita adalah orang terakhir yang meracik semua karya itu. Oke, lanjut, berkolaborasi dan kerjasama ini yang saya jelaskan tadi ya. Editor tidak boleh tidak boleh lebih kuat dari itu sutradara. Mungkin editor lebih pintar editnya daripada sutradara. Kita nggak boleh egois. Kenapa? Karena ini adalah karya bersama. Kita hanya bisa sharing dan diskusi. Soalnya karya itu adalah karya bersama teman-teman. Jangan egois. Tapi kalau Anda kasih masukan, Pak, Bro, Mbak sutradara, bagusnya seperti ini, silakan. Seperti itu. Kita cuman orang yang ada di balik layar laptop untuk editing. Seperti itu. Oke, lanjut. Elemen-elemen penting seorang editor.
Lanjut Mas. Yang pertama adalah motivasi. Motivasinya apa dulu ketika Anda menjadi seorang editor? Oke, motivasi apa yang Anda tujuan utama? Semisal kalian sudah punya karya nih, ternyata Anda tidak sepaham dengan sutradara, gimana cara menyelesaikannya? Menurut Anda, ada yang bisa bantu? Gimana? Semisal kalian sama sutradara kan satu tim, tapi ternyata ada gontok-gontokan, atau ternyata kalian aku bagusnya lebih ini, tapi ternyata sutradara ini nggak suka. Menurut kalian kayak gimana? Langsung aja. Sweet, oke. Terus yang lain? Bermusyawarah, benar sekali. Kunci utama bermusyawarah motivasinya. Semuanya adalah musyawarah. Motivasi utama karya yang baik adalah karya yang diciptakan atau jadi, teman-teman. Jadi semisal habis produksi film, kalian gontok-gontokan di luar ketika editing, terus tidak jadi, apalah daya, karya tidak jadi. Ya kan, benar sekali. Oke, lanjut Mas. Oke, komposisi yang sudah diajarkan Mas Bambang tadi. Komposisi pandangan dari kameraman dan editor kadang-kadang sedikit berbeda. Karena apa? Kameramen ini sudut pandangnya dari kamera, layar kamera itu. Sedangkan kita ada di layar laptop atau di layar PC, benar ya? Layar lebih besar. Terkadang ada angle yang kurang headroom, kepotong. Mungkin di lapangan good, tapi ternyata di meja editing not good. Diskusikan dulu, jangan langsung dimentahi atau dipotong. Tanyakan gimana caranya, ada motivasinya apa, kenapa kok harus dipotong. Barangkali di shot-shot itu ada pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara. Semua memang tergantung ide cerita dan naskah yang sudah disepakati. Tapi kalian harus setiap pemilihan, yang pertama tadi kan pemilihan file, kalian sudah tahu, sudah khatam sama sekali, khatam angle-angle kamera dan keluar masuknya, cut-cutnya kayak gimana, sudah hafal. Oh, kira-kira ini masih mentah ini ya, belum diedit. Ketika preview kita bisa lihat, oh ini nanti disambung dengan ini disambung dengan ini. Itu ada pandangannya. Jadi ketika offline atau online, kita sudah bisa memprediksi gambar seperti ini kayak gimana. Seperti itu. Oke, next Mas. Sound ini kalau di Adobe Premiere kan ada 1, 2, 3 ini video semua, 1, 2, 3 audio. Benar ya? Terkadang teman-teman, tidak semua adegan itu harus dikasih musik loh ya. Kenapa? Barangkali sutradara minta untuk memang suasananya sunyi. Benar ya? Kemudian kalau ingin sedih nggak harus pakai musik sedih juga. Barangkali memang pakai suaranya sesungguhkan orang yang menangis saja. Jadi kita bisa merasakan. Saat pertama kali kalian baca naskah, kalian harus bisa meresapi bagaimana nanti gambar-gambarnya atau mengimajinasikan gambar-gambar ini nanti suasananya gimana, soundnya bagaimana. Kalau pengalaman saya, ketika saya baca naskah, oh ini suasananya gini, saya tulis semuanya, terus kemudian saya cari langsung di YouTube yang audio library free itu,
Kita cari yang kira-kira menurut kita cocok untuk adegan ini atau ini. Oke ya. Biasanya teman-teman suasana di film itu tidak harus dikasih sound atau instrumen aja, bisa dikasih dengan narasi. Seperti yang ada di sinetron tahu kan, sudah aku masuki racun, padahal mulutnya diam. Ya. Nah itu butuh feel. Mana musiknya yang duluan, misal dikasih musik, mana yang duluan yang mau ditonjolkan, itu membutuhkan perasaan yang peka. Dan kebanyakan editor itu sering mengulang editannya sampai bosen. Oh ternyata lebih baik kayak gini deh. Bener nggak? Yang biasa ngedit? Ya. Oke, berarti udah top sebenarnya. Kita cuma sharing aja di sini ya. Lanjut mas. Kamera angle pengambilan gambar udah tadi tak jelasin ya. Headroomnya kayak gimana? Misal ada potongan gambar, headroomnya ternyata terlalu pendek, gimana? Nanti didiskusikan barangkali saudara. Tapi kalau seandainya Anda semuanya menurut ada angle yang kurang tepat, langsung didiskusikan. Kalau menurutmu jelek, boleh ngomong jelek. Jangan cuman nurut apa kata sutradara. Ingat kata pertama, motivasinya apa dulu. Kalian punya alasan yang kuat. Semisal sutradara, aku pengennya kayak headroomnya kayak gini. Oh enggak pak, sebenarnya kamera kayak gini tuh kayak gini seharusnya. Tapi kalau alasannya dua-duanya masuk atau satu orang yang nggak masuk, bisa ditengahi oleh produser sebagai penengah. Oke? Yang terakhir, continuity bersinambung. Kesinambungan merupakan unsur penting. Semisal adegan kamera satu ambil gelas, ternyata diminum pakai tangan kanannya. Terus kamera kedua retake, ternyata yang ngambil gelas tangan kiri, nggak nyambung kan? Logikanya harus dibangun seperti kehidupan sehari-hari. Semisal masuk harus kamera yang kanan dulu atau kiri dulu. Berangkat sekolah itu kameranya berangkatnya ke kanan atau ke kiri. Misal kamera pertama ternyata berangkat kanan, waktu take kedua ternyata sepeda motornya jalan ke kiri, berarti pulang kan? Ada kesinambungan itu yang perlu kita pikirkan. Jadi tugasnya editor itu sangat detail. Biasanya kita lupa, sudah bosan, sudah suntuk dengan layar, kita udah tinggal. Terus habis itu garapnya acak-acakan. Jangan teman-teman, karena misalnya ada capek, udah langsung istirahat aja. Besok baca lagi, fresh, kita lanjut lagi kerja untuk edit. Seperti itu. Ini saya menyarankan, soalnya ada yang sudah pernah ngalamin ngedit filenya hilang. Berapa giga? Banyak. Nah, itu adalah penyakitnya editor juga, benar ya? Oke, cara ngatasinya teman-teman, file master usahakan ada 2 file atau 3 file. Yang pertama file master untuk edit, yang kedua backup data, taruh di hard disk, yang ketiga ditaruh di Terabox atau Google Drive. Biasakan atau dikasih ke file temannya di laptop atau file laptop temannya. Kami juga pernah kejadian, itu adalah cerita lama seorang editor ya kan. Ketika file hilang, kalian sudah tidak bisa ngapa-ngapain.
pasti dimarahin oleh tim produksi. Sudah capek-capek dimarahin, sakit, ya kan? Itu yang saya camkan, maksudnya kita jangan lupa file. Jangan sampai kejadian kami terulang dengan adik-adik. Itu udah saya sharingkan. File itu sangat penting teman-teman. Memang besar filenya yang ada di laptop, bener ya, bisa bikin merah drive kita ya kan, iya kan, terus bisa lemot banget ya. Memang resiko sebagai editor, laptopnya harus kuat dan kamunya juga kuat ya. Seperti itu. Lanjut. Konsep dasar editing adalah sebuah lapisan layer. Auto track dalam timeline adalah prinsip yang sangat penting dalam editing film yang memungkinkan editor untuk mengatur. Lanjut, Mas. Yang pertama, video track. Fungsi video track adalah lapisan video atau tempat di mana klip video ditempatkan dalam urutan yang berurutan. Biasanya kalau di Adobe Premiere itu yang di layer pertama, yang di track video aja biasanya. Yang kedua, audio track. Audio track, fungsi audio track atau lapisan audio adalah tempat mana klip audio termasuk musik, latar belakang, suara latar atau suara yang ada di bawah. Lanjut. Text track. Text track itu ada di video, biasanya taruh di atas, bisa membantu kita untuk memasukkan titel atau judul, atau memasukkan kalau liputan jurnalis kasih nama title track. Terus selanjutnya, Mas, grafik. Fungsinya bisa menyisipkan logo, entah itu logo sekolah kalian, logo tim PH produksi kalian, seperti itu. Terus overlay track. Fungsi overlay track atau lapisan penyusian adalah lapisan tambahan yang digunakan untuk menambahkan efek visual. Ini tergantung kebutuhan. Efek visual misalnya ada green screen, yang zaman sekarang di YouTube masih banyak green screen yang overlay, bisa dibuat transisi, bisa dibuat penambahan di gambar yang epic atau bokeh. Seperti itu bisa ditambahkan. Lanjut, Mas. Nah, ini tahap-tahapan editing. Yang pertama offline dan online editing. Yang pertama offline, sesudah file-file kalian sudah rapikan dan segala macamnya, dimasukkan file video, file audio, file instrumen atau file narasi sudah dimasukkan semua. Tahapan selanjutnya adalah sinkronasi gambar dan suara. Sudah dipotong dari awal. Kita ambil ada adegan action, pertama kita potong. Dan biasanya kalau di produksi film gambar sama audionya pisah, benar ya? Gambarnya scene 1, scene 2 ternyata salah. Kita harus bisa mengisingkan dua-duanya. Kalau zaman sekarang ada berbeda, alhamdulillah ada cara cepatnya ya, benar ya. Tapi tetap dicek, karena ya semodern apapun kita harus utamakan manual. Terkadang juga teknologi ya bisa meleset istilahnya, bisa geser atau kayak gimana. Dan biasakan Ctrl S ya kan? Kenapa? Pernah edit udah lama, udah mood bagus ya. Nah, mati lampu, baterainya habis atau apapun, atau laptop ngeblank, hilang. Nangis kan? Yang keras ini sering ya. Wah itu. Setelah sinkron gambar dan suara adalah memotong dan merangkai cerita.
yang saya jelaskan tadi, dari scene by scene. Biasanya kalau saya produksi film itu scene 1, shot 1 kayak gitu-gitu, itu saya sendirikan sendiri. Jadi ketika scene 1, take 1 semuanya sudah lengkap, tinggal suaranya aja. Sudah memotong, kemudian lanjut. Sekarang lanjut online editing. Oh maaf, azan dulu ya. Kita tunggu sebentar sampai azan selesai. Ada lagi? Masih berapa kalimat? Masih Gak apa-apa, mulai nyicil, nanti kita stay di sini sampai sore sampai film kalian jadi dan wajib selesai karena nanti kita ada pemutaran bersama 10 karya dari kalian. Sepakat ya? Baik, untuk selesai sudah hadir pagi ini, sekarang mengisi dan sekarang hadir. Ada online audio, ada ruang atau enggak? Gimana? Masih belum. Tentang aman nggak sama audio? Bisa di sini ya bisa. Tulisan maksimal? Cahaya ya. Emang nggak bisa ditolong terlalu banyak ya? Kalau efek apa? Tadi singkatnya spontan itu. Bawa ini. Oke, terima kasih banyak. Langsung kita tonton teman-teman Rasa Sampah dari SMK Negeri 1 Sampang. Selamat menyaksikan. Kota Sampang adalah sebuah kota yang terletak di Pulau Madura. Meskipun masih banyak orang yang belum
keempat, tempat yang wajib dikunjungi saat berada di Kota Sampang yaitu toko oleh-oleh. Dan masih banyak lagi. Voice over agar tidak bosan yang melihat orang sepedaan berjalan dikasih musuh. Bikinlah voice over atau bikinlah narasi yang dibacakan seperti di akhir. Jadi nggak harus voice overnya menjelaskan soal jalanan, tapi soal bagaimana suasananya, bagaimana keinginan tokoh itu ingin membeli makanan, membeli kuliner, atau bahkan langsung ngomong soal sejarahnya. Jadi makanan ini adalah makanan yang bermula dari beberapa dan seterusnya. Begitu nyampai di tempat, dan inilah makanan yang saya maksud. Ya, secara umum ya Ibu. Yang kedua yang terakhir, kan gitu ya. Jangan lupa, jangan lupa. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kemudian ini sebenarnya ingin menceritakan apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Robizati dan juga rekan saya dari SMA Negeri 1 Sampang. Pada kesempatan kali ini kita itu membuat satu video yang dimana video itu menceritakan ada satu orang itu dari luar Madura yang pindah ke Madura dan dia itu bersekolah di SMA Negeri 1 Sampang. Pada saat dia pindah itu kebetulan SMA Negeri 1 Sampang itu sedang melakukan yang namanya satu proyek sejarah. Pada saat kita itu ingin pergi ke destinasi sejarah ini, kita itu menemukan satu tempat yang sangat bersejarah di Sampang. Namun kenyataannya orang-orang di Sampang asli sendiri itu dia itu nggak kenal ini itu tempat apa. Maka dari itu lahirlah judul yang berjudul mereka yang tak menyerah itu. Jadi singkatnya seperti itu. Di sini sebagai kami dari perwakilan Sementara Syahid dalam melaksanakan tugas profesi ini kami mengambil sebuah tema Sampang Saudara Madura, di mana di sini kita akan calon siswa yang sedang mengislam di Sampang, baik itu dalam bentuk ciri khas makanannya, kemudian tempat wisata bersejarah dan tempat destinasi wisata hiburan dan lain-lain. Intinya video ini dipersembahkan untuk seluruh penduduk khususnya untuk Indonesia agar bisa mengunjungi Kabupaten Sampang ini sebagai masjid atau event untuk hiburan ataupun masa-masa untuk menikmati hidup atau lain-lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan Dan tinggal di Kabupaten
Sekian terima